semua, kenalin nama aku Hasya Putri dari kelas 10 MIPA 1. Di sini aku mau ngejelasin beberapa tanaman Bryophyta, Pteridophyta, Angiospermae, Dicotyl, dan Monocotyl. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta yang merupakan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Biasanya hidup di tempat-tempat lembab dan basah. Biasanya ciri-ciri tumbuhan lumut dilihat dari habitatnya. Biasanya lumut hidup di tempat lembab, di hutan, di batang pohon, di dinding tebing, atau apapun yang lembab. Struktur tubuh lumut mempunyai generasi gametofit. Gametofit adalah sebuah fase metagenesis yang merupakan pergiliran keturunan. Nah, untuk ukuran tumbuhan lumut sendiri tidak besar ukurannya, kebanyakan tidak sampai 1 atau 2 cm. Tapi beberapa tumbuhan lumut ditemukan tumbuh hingga 20 cm. Nah, buat warna tumbuhan lumut sendiri, tumbuhan lumut berwarna hijau karena mengandung klorofil yang digunakan untuk fotosintesis autotrof sehingga bisa memproduksi makanannya sendiri. Tumbuhan lumut juga tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Jaringan pengangkut lumut berupa jaringan emplullur. Penyerapan airnya dilakukan oleh rizoid dengan cara ambibisi. Dinding sel tumbuhan lumut terdiri atas selulosa, namun dinding tersebut tidak diperkuat oleh lignin seperti pada tumbuhan darat pada umumnya. Dan daun dari tumbuhan lumut sekilas seperti tidak ada, namun lumut pun mempunyai daun yang tersusun atas lapis sel berukuran kecil. Tumbuhan lumut mempunyai lapisan pelindung berupa cuticula dan gametangia. Dan untuk akarnya, walaupun tumbuhan lumut kebanyakan tumbuh digunakan vertikal, namun lumut tetap memiliki akar berupa rizoid alias akar yang semu yang terdiri atas beberapa lapis sel parenkim yang berbentuk serabut seperti benang. Struktur tubuhnya, selanjutnya buat tanaman Pteridophyta itu ada tumbuhan paku suplir. Tumbuhan paku suplir memiliki pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku secara anatomi sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem, yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis, dan phloem yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan paku pun tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak, dan dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan game dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dan sebagian besar tumbuhan paku hidup di kawasan tropis basah. Selanjutnya ada tumbuhan Dicotyl. Tumbuhan Dicotyl di sini aku ada cabai merah, ada cabai rawit, dan juga tomat. Tumbuhan Dicotyl adalah tumbuhan yang memiliki biji yang berkeping dua, yang memiliki ciri khas sama, yaitu memiliki sepasang daun lembaga atau kotyledon. Ciri-ciri tumbuhan Dicotyl yaitu bentuk akarnya akar tunggang, pola tulang daun dan bentuk sum-sum mirip atau menjari, tidak memiliki tudung akar, jumlah keping bijinya 2, pada akar dan batang terdapat kambium dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi besar. Batangnya bercabang-cabang, jumlah kelopak bunganya 2, 4, 5 atau kelipatannya. Pembuluh pengangkutnya teratur dalam lingkaran atau cincin. Struktur tumbuhan Dicotyl yaitu yang pertama daun. Di dalam daun terdapat epidermis, jaringan dasar, berkas pengangkut, dan yang kedua ada batang. Di dalam batang terdapat epidermis, korteks,
endodermis, kambium, floem, dan xilem. Yang ketiga, akar. Klasifikasi tumbuhan dikotil yaitu Euphorbiaceae atau tumbuhan jarak-jarakan. Akhirnya ada tumbuhan berkeping satu atau tunggal atau yang disebut monokotil. Adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok tumbuhan monokotil mencakup berbagai tumbuhan yang paling berguna dalam kehidupan manusia sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku industri, dekorasi, pakaian, media penulisan, zat pewarna, dan sebagainya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu bentuk akarnya memiliki sistem akar serabut, bentuk sumsum atau tulang belakang daun melengkung atau sejajar, kaliptrogen atau tudung akar, ada tudung akar atau kaliptra. Jumlah keping biji atau kotiledon, satu buah keping biji saja. Di dalam akar dan batang tidak terdapat kambium. Dan jumlah kelompok bunga umumnya adalah kelipatan 3. Pertumbuhan akar dan batang tidak bisa tumbuh berkembang menjadi besar.